Adapun LPKRI, Lembaga Perlindungan Konsumen ini didirikan dan terbentuk dari Dirjen Perindak. Dan kami secara legalitas ke Kemenkumham, dan kebetulan kami berpusat di Jawa Timur dan untuk kantor cabang besar ada juga di Jakarta. Jadi ketua umum saya Muhammad Faiz Adam. Kami ini yang cabang Sulawesi Utara sudah berkiprah dari semenjak 2017 hingga kini. Ya, kita sudah menghadapi untuk dalam hal pembelaan terhadap konsumen itu sampai ke pengadilan sudah kira-kira 175 dan 215 yang kami daftarkan ke PN. Yang 175 ini yang memang betul-betul sampai ada putusan. Dan yang 215 totalnya itu terjadi negosiasi di dalam pengadilan. Setelah sidang mediasi tercapailah kesepakatan. Baik, dari tahun berapa tadi itu Pak Stefanus? Kalau kita pelantikan resmi di kantor gubernur waktu itu tahun 2018. Tugas kami adalah mencerdaskan masyarakat konsumen, memberitahukan tentang hak-hak dan kewajiban konsumen, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, tidak ada yang dirugikan antara konsumen dan produsen, dalam hal ini pelaku usaha dan masyarakat. Ada beberapa juga tentang hak-hak, tentang asuransi, tentang BPJS. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya ketika kewajiban dan ataupun haknya tidak sesuai, jadi kita jadi penengah di situ. Entah itu perusahaan BUMN ataupun swasta ataupun koperasi juga ada. Kalau bicara peningkatan, saya kira sudah ada peningkatan. Artinya ketika masyarakat ini terima masalah atau ya biasa orang punya kendaraan, ya katakanlah itu mobil atau motor. Nah, ketika kendaraan mereka bermasalah, masalah angsuran dengan lembaga pembiayaan, itu baru mereka mencari tahu seperti apakah hak-hak dan kewajiban mereka. Nah, mungkin tidak logis daripada seorang, artinya masyarakat yang memiliki kendaraan ini, mungkin dia sudah membayar sekian bulan, sekian tahun. Lantas ketika kendaraan ini dibawa ke kantor untuk menyelesaikan administrasi masalah angsuran ini, lantas tiba-tiba kendaraan ini ditahan. Nah, pasti dia akan berpikir, hak saya kok, kewajiban saya memang sudah saya bayar, tetapi ada mungkin bunga atau apa yang mungkin berlebihan sehingga menyulitkan masyarakat atau konsumen ini. Nah, dari situ dia ingin mencari tahu seperti apakah hak saya lewat lembaga ini. Melapor ke kita, nanti kita edukasi, kita memberikan penjelasan, penyampaian sehingga dia mengerti. Kalau khususnya Kota Manado itu paling besar dalam penarikan kendaraan itu yang di jalan. Itu sesuai dengan aturan itu tidak bisa, karena mereka konsumen ini lagi membayar kan, dia tunggakan 2 bulan, kok sudah langsung ditarik. Nah, itu secara aturan tidak bisa. Tarik menarik di jalan itu dia tidak bisa. Yang bisa menarikan kendaraan itu dia hanyalah putusan pengadilan tingkat pertama Kota Manado. Nah, jadi kita sampaikan ke masyarakat, beberapa masyarakat yang sudah datang mengadu kepada saya, DP cara-cara untuk mengadu itu saya sudah atur bahwa di pengaduan sama saya, dan untuk sidang itu dia ada pengacara kami di Kota Manado. Jadi dari pihak leasing sama sekali tidak boleh menarik kendaraan seperti itu? Tidak itu? bisa, itu memang melanggar aturan. Kecuali itu mereka gelapkan kendaraan itu dia. Kalau kita itu dapat kabar langsung kita turun lapangan, langsung connect dengan aparat setempat yang dekat situ. Langsung ke aparat Polres Manado supaya dampingi kami untuk keamanan. Langsung melaporkan ke aparat minta pendampingan begitu ya?
supaya masyarakat lebih sadar, pertama tentang perekonomian, tentang penghasilannya. Memang ada juga konsumen yang kurang baik ya, tidak beritikat, dan mungkin sudah menjadi profesi di mana dia berubah-ubah identitas. Kadang dia bermain dengan oknum finance sehingga meluruskan survei-survei sehingga dapat. Nah, kalau itu memang itu musuh kita. Karena itu kita tidak masuk dalam perlindungan dia sebagai konsumen. Karena dia sudah punya niat dan sudah pernah melakukan tindakan perbuatan yang curang dan mengarah ke sindikat ya. Mobil-mobil bodong. Baru kedua, untuk masyarakat juga supaya lebih cerdas dan semua kan ada tertulis. Baca-baca itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ menerangkan hak dan kewajiban konsumen tentang pengguna barang dan jasa, entah kita pengguna jalan, pengguna jembatan, pengguna jasa, entah jasa, pokoknya barang dan jasa lah. Kalau mau ini kendaraan, berpikir dulu ke depan. Kalau tidak mampu jangan. Yang pertama, pahamilah aturan-aturan. Ketika kita sudah memiliki kendaraan, hak seperti apa dan kewajiban itu seperti apa. Kalaupun terjadi sesuatu di jalan, nah kita terkadang keluar rumah kita pikir-pikir mau ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas lain. Harap-harap mungkin kita pikir-pikir nyaman dengan keberadaan kita di jalan. Tapi ketika tiba-tiba kita dicegat, nah usul saya agar supaya pintar-pintar, yang pertama pintar-pintar untuk memahami. Artinya kenapa ada banyak orang, ada banyak konsumen ketika dicegat, dia sedikit mengerti, dia sedikit pahami. Orang-orang oknum-oknum tersebut itu terkadang tidak sampai untuk mengambil, untuk memanggil, karena orang ini, konsumen ini mengerti. Tetapi yang berbahaya kalau tidak itu yang jadi mangsa, atau ya itu yang jadi mangsa dan memang jadi sasaran.